Gua nggak akan kasih tahu Nina soal ini. Gak akan. 10 miliar itu uang yang sangat besar sekali buat gua. Gua akan kaya raya. Iya, gua kaya. Nih, minumnya. Sayang, Mama Mia. Hanya dengan cara mengembalikan Abizar atau Askara kembali ke keluarganya. Tapi gimana? Not happy. I thought Rena will be very happy kok. Ada yang mau celakain aku sama Rena di sana, Ma. Hah? Celakain? Celakain gimana? Ya aku nggak tahu masalah. Ya pokoknya intinya ada orang di sana yang sudah sabotase tempat wisata. Hampir kejebak dalam satu lubang lah tadi. Terus? Ya alhamdulillahnya masih dikasih pertolongan sama Allah lah. Kalau misalkan aku sampai jatuh tadi sama Rena nggak tahu lah. Habis itu kayak gimana? Emang lubangnya ada apa? Ada kalajengking di dalam. Oh my god, ya Allah. Aduh, itu siapa kira-kira yang tega mencelakakan kamu? Itu makanya kenapa Mama tuh selalu khawatir. Makanya kemarin Mama cerewet karena hal-hal seperti ini nih. Iya makanya sekarang gini udah mama nggak usah terlalu khawatir. Intinya kita memang harus lebih tenang. Dengan beberapa kejadian yang sudah terjadi kan, aku juga jadi lebih waspada. Makanya aku memang udah punya feeling yang agak nggak enak sebenarnya. Makanya aku bawa Riza. Untung Riza masih bisa tadi nolong. Makasih ya Zaya. Ya Pak, ini bukan tugas saya Pak. Dan saya minta maaf Pak, saya tidak berhasil menangkapnya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah cuman agak sedih aja aku. Ya harusnya kan karya wisata ini jadi momen yang menyenangkan untuk Rena. Rena bisa bahagia, main sama teman-temannya. Itu menjadi berantakan semuanya. Dan yang paling bikin Mama khawatir tuh adalah itu karya wisata sekolah. Anak-anak sekolah. Kok tega-teganya mereka merancang seperti itu? Iya kalau misalnya salah sasaran gimana? Anak lain yang kena atau apa? Ya Itu makanya tadi aku udah makanya. langsung suruh pulangin semuanya. Oh my god. Daripada merembet kemana-mana. Iya itu dia makanya tega banget nih orang yang kayak gitu. Sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang bikin saya khawatir, Pak. Bukan soal kerjaan aja, tapi juga soal Diandra. Selama ini saya berusaha menjadi perempuan yang kuat. Tapi semua itu ada batasnya. Saya sama aja rapuh seperti wanita lain. Dan saya berusaha untuk berpikir semuanya akan baik-baik saja, tapi nggak bisa, Pak Nino. Sekarang ini saya benar-benar rapuh. Ya, kalau boleh jujur, saya ngelihat Bu Zara ini orangnya independen, tegar, apa-apa mandiri. Memang kadang kita pasti akan berada pada posisi yang berat gitu dalam hidup. Karena kan nggak selamanya hidup itu menyenangkan. Tapi dari karakter Anda, saya lihat Anda kuat kok. Jadi saya rasa tidak perlu merendahkan diri, pesimis. Ya namanya juga kehidupan, pasti ada naik turunnya. Anda pernah berumah tangga, saya juga pernah berumah tangga. Anda punya anak yang menjadi pusat perhatian Anda sekarang. Saya justru tidak ada. Lagi saya perjuangkan. Tapi ya itulah. Kalau kita bicara mengenai rumah tangga, pasti rumit. Ternyata nggak percuma juga aku bersandiwara. Panina jadi bersimpati kan sama aku? Sebenarnya siapa yang mau berbuat jahat sama aku? Mau berbuat jahat sama papa? Gara-gara mereka, acara karya wisata yang seru malah membuat aku sama papa hampir kecelakaan. Kak Raina,
Kakak Rena kenapa sedih? Kan habis karya wisata. Harusnya tuh seneng tau. Miss Kiki jadi inget pas waktu Miss Kiki masih SD dulu, Miss Kiki tuh karya wisata ke kebun binatang. Terus gimana? Seru nggak? Oh, seru banget. Jadi waktu itu kan Miss Kiki kan kebiasaan cuma di rumah tuh ngeliatin sapi, kambing, kebo, ayam, bebek. Nah, pas gara-gara karya wisata, Miss Kiki bisa lihat, wah ada buaya. Terus habis itu ada jerapah, ada monyet. Tuh, monyetnya gelantungan tau. Kan mohon maaf nih, dari cerita sih cerita, tapi kenapa ngomong monyet yang gelanteng itu kamu ke gua? Nggak boleh begitu. Suka kayak gitu. Padahal kan Miss Kiki cerita ya. Nggak mungkin. Sensitif. Coba cerita lagi. Iya, si monyet itu lah kan lagi gelantungan sama keluarga-keluarganya. Keluarga monyet. Iya, terus ada burung merak. Meraknya mekar, terus keluarga monyetnya gede sama si ekornya merak ini tadi. Gimana perasaannya waktu itu monyet kira-kira? Mau ngomongin begitu, kagak boleh tahu. Terus keluarga monyet itu ngejar-ngejar. Kejadian tadi di karya wisata buat Rena sedih sama panik, Ma. Gimana ya? Mama ngerti sih, kejadian itu emang bener-bener mama aja yang orang dewasa gini dengernya aja ngeri, takut apalagi Rena. Udah gini deh, mama coba bujuk Rena, mama coba masuk ke dalam. Semoga moodnya Rena bisa dibalikin lagi ya. Oke, mama coba lagi. I know it's hard and difficult, tapi mama akan coba. Ya. Ya. Saya harus ngelakuin sesuatu nih. Supaya Rena bisa ketawa dan bahagia lagi. Supaya kalian bisa membantu saya untuk mencari kedua anak saya, Rena dan Askara. Yang dimana apabila kalian semua bisa menemukan anak saya akan memberikan sebuah imbalan sebesar 10 miliar. Kenapa gua nggak tahu hal ini dari awal sih? Ya Allah, pantes Reina kok sedih Mbak Mirna. Ternyata dia mau nyelakain Mas Al sama Reina. Lu bebe aja. Iya. Tapi ini bahaya banget loh. Kena pukul kagak? Hah? Iya. Kena pukulnya sebelah mana? Aduh, di situ lagi. Sebelah situ, Mbak, itu kan salah satu bagian yang sensitif. Kalau kena coba gimana tadi? Aduh, Pak Rizal. Tapi nanti kalau sakitnya entar bagaimana? Sekarang belum sakit. Sakitnya entar bagaimana? Tanyain ke orangnya, ada rasain apa gitu? Iya. Ada rasain apa sih? Gimana sih? Gak apa-apa. Ini Ki yang gua takutin Ki. Kayaknya belakangan itu emang Pak Bos tuh lagi banyak diincar orang ya kan. Terus kayak lagi pergi begini nih kayak wisata gini, terus orang-orang tuh pada ngincar dia, di situ ada Rena. Nah, kayak yang di situ tuh yang kita bikin stresnya. Menurut lo kayak gimana Ki? Nah terus kalau Mbak nanya Kiki nanya siapa? Ya udah kan ini mana orang? Emang kebiasaan nih orang nih, orang lagi ngomong masih aja kagak ditangkepin. Dia malah pergi. Udah tuh orang lagi stres, lagi ketakutan, lagi khawatir, lagi panik. Dia malah pergi aja. Belum juga dijawab pertanyaan gua, iya kan?
Ngeliat kalian berdua kok Kiki tiba-tiba kayak pengen menyudahi kejombloan ini ya. Semakin berantem tuh kayak semakin mesra gitu loh Mbak Mirna. Kiki jadi pengen lah, Mas Randy nggak pengen apa ngasain sama Kiki gitu cepet-cepet pacaran. Kan gue lagi ngomel, lagi panik, tiba-tiba ngomong kayak gini. Lu mah kayak gue. Lu tahu jawabannya. Lu terima cintanya. Kayak nggak ada manusia yang lain, baru aja Kiki nyebut Mas Randy, ya masa balik kuya lagi. Gak boleh kayak begitu. Biasanya kalau lu itu malah kejadian bener. Yang betul menjawab baik. Ketulak mau omongan lu. Nggak mau ah. Coba. Misi Pak. Kenapa? Bapak lagi sedang cari apa Pak? Siapa tahu saya bisa bantu Pak. Itu saya nyari apa namanya ya? Buat panggangan lah yang ya buat manggang intinya apa sih namanya saya juga lupa. Panggangan itu buat apa ya Pak? Ya buat manggang sosis, roti, masa buat manggang kamu. Buat manggang intinya. Saya mau bikin saya mau barbekyuan di taman belakang sama Rena. Itu ide yang bagus tuh Pak. Iya, lihat nggak? Tahu nggak? Saya cari di sana Pak. Ya coba tolongin saya. Mana sih? Nggak mungkin. Truknya bawa apa ini banyak banget sih sayang. Assalamualaikum. Coba lihat. Tuh, waalaikumsalam. Papa udah pulang. Salim sama papa nak. Ayo, salim papa dulu. Salim papa. Ayo, salim papa sayang. Salim. Anak pinter. Abizar ternyata anaknya Pak Aldebaran dari keluarga kaya raya itu. Gimana nanti kalau dia tahu Abizar sama gua ya? Mas, kenapa? Masak apa kamu ini? Ah, iya itu aku masak tempe. Terus di dalam juga ada ikan sih. Makan yuk, aku juga belum makan. Sengaja nungguin kamu. Ayo makan. Kamu jagain Abizar dulu ya. Iya. Aku siapin. Kamu sama papa. Yuk. Jadi nama aslinya Askara. Kenapa Askara bisa hilang dari keluarga Pak Aldebaran? Terus gimana ceritanya waktu itu Askara bisa berada di depan rumah kontrakan gua? Mas Indra! Mas Indra buruan ke sini, Mas! Mas Indra! Apa sih? Mas, Anak siapa ini? aku juga nggak tahu, Mas. Tahu-tahu gua tadi ada di situ pas aku keluar. Apakah mungkin Askara diculik? Tapi kok bisa ada di depan kontrakan gua? Atau jangan-jangan dia kabur dari penculikan terus nyasar di depan kontrakan gua ya? Ya. Mas, kamu kenapa sih? Ngeliatin Abizar gitu banget. Gak apa-apa. Makan yuk. Ampe-ampe Pak Bos masang sayembara. Barang siapa yang menemukan anaknya bakal dapat imbalan 10 miliar. Bukan begitu, Im? Gua gak akan kasih tahu Nina soal ini. Gak akan. 10 miliar itu uang yang sangat besar sekali buat gua. Gua akan kaya raya. Iya, gua kaya. Nih, minumnya. Sayang, Mama Mia. Hanya dengan cara mengembalikan Abizar atau Askara kembali ke keluarganya. Tapi gimana